Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, semoga kita semua selalu sehat, sukacita, dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 17 ayat 11b sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, melalui sabdanya hari ini, Tuhan Yesus berdoa bagi para murid-Nya. Bukan saja para murid-Nya waktu itu saja, namun juga bagi kita para pengikut-Nya yang masih berziarah di dunia ini. Yesus berdoa agar kita murid-murid-Nya ini, supaya Allah Bapa memelihara kita, agar sukacita Tuhan di dalam Allah Bapa menjadi sukacita kita, dan agar kita dikuduskan dan dilindungi dari yang jahat. Doa Tuhan Yesus tentunya sangat meneguhkan iman kita, secara khusus saat kita dalam kesulitan, mengalami sakit yang seolah tak kunjung sembuh, dan aneka beban hidup yang kita tanggung, atau hidup di tengah kebencian karena kebenaran iman yang kita pilih. Tuhan tak pernah membiarkan kita berjuang sendirian, namun Ia tetap berdoa, menyertai, dan berkarya dalam segala situasi hidup kita. Murid-murid itu boleh merasa aman dalam mengarungi kawasan yang penuh ancaman, karena ada yang meminta perlindungan bagi mereka. Mereka ini juga dikuduskan, artinya dipisahkan dari yang gelap secara sungguh-sungguh dalam kebenaran. Oleh karena itu, mereka akan juga dapat menjadi rujukan, menjadi teladan bagi orang lain. Inilah yang diartikan dengan aku mengutus mereka ke dunia. Kita diminta agar para murid-Nya ini tidak hanya berupaya menyelamatkan diri sendiri, melainkan menyertakan juga orang-orang lain
yang masih ada dalam kawasan gelap dunia tadi, agar kita semua dapat mengalami keselamatan. Sudahkah kita membuka hati akan doa-doa Yesus? Sudahkah kita berdoa bersama Yesus dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Marilah berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hidup kami, agar kami senantiasa bertekun dalam doa bersama Tuhan Yesus Sang Imam Agung, Sang Pendoa, agar hidup kami senantiasa di hadirat-Mu, ke dalam ketenangan dan dalam kedamaian, dan mampukan kami menjadi saksi kasih-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.